Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras. Saudaraku, sedulurku, marilah di dalam menjalani kehidupan ini, kita semua hendaknya bisa mendapatkan apa yang disebut keberkahan. Nah, untuk mendapatkan keberkahan itu, Eyang kali ini akan memberikan bagaimana supaya keberkahan itu bisa kita peroleh dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberkahan itu, kalau orang berkah itu akan mendapatkan sesuatu hal di dalam hati ini, ketenangan. Ketenangan oleh karena badan sehat, ketenangan karena hidupnya tidak banyak masalah, ketenangan karena Allah memberikan rezeki. Nah, untuk bisa seperti itu, kita harus berusaha. Tetapi memang ini tidak mudah. Bisa diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Tapi bukan berarti itu tidak bisa kita melakukannya. Coba kita perhatikan. Di dalam kehidupan kita ini dilahirkan sebagai makhluk sosial. Yaitu sebagai manusia yang selalu harus berhubungan. Selalu harus berkomunikasi dengan sesama. Nah, ketika di dalam hubungan atau berkomunikasi, itu seringkali terjadi benturan. Seringkali terjadi gesekan. Gesekan itu bisa terjadi karena adanya orang lain yang merasa ke kita, merasa iri, atau merasa tidak suka. Nah, biasanya itu mereka berusaha untuk menjelekkan kita. Nah, disinilah kalau kita ingin hidup benar-benar tadi yang saya sebutkan berkah, penuh rahmat dari Tuhan, maka kita harus mampu yang disebut dengan mengelola emosi. Emosi ini harus dikelola. Kalau ada orang tidak suka kepada kita, hak-hak mereka kok biarkan saja, nggak apa-apa. Ya, jangan diambil pusing. Jengkel boleh, itu manusiawi, hanya sesaat saja. Nah, bagaimana cara untuk seperti itu, untuk bisa seperti itu? Nah, ini yang perlu kita semua lakukan. Karena terus terang saja tidak mungkin kita ini sebagai manusia terlepas dari kehidupan lingkungan. Karena kita makhluk sosial. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan karunia rahmat berupa rasa sehat, selamat, dan bahagia, tadi yaitu kita harus mampu mengelola emosi ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, begini. Ketika kita dihadapkan kepada suatu persoalan dengan orang, dengan teman, dengan saudara, nah, itu kita ambil hikmahnya. Kemudian, kalau orang lain tuh berpikir negatif, biarkan saja terhadap kita. Tapi kita mengelola cara berpikir kita, cara penilaian kita terhadap orang lain. Yaitu kita harus senantiasa menilai orang dari sisi baiknya. Karena manusia dilahirkan di dunia ini pada dasarnya baik. Yang membuat tidak baik itu, yang menciptakan mereka tidak baik atau baik itu adalah lingkungan sekitar atau lingkungan di dalam keluarga. Nah, kita untuk bisa mendapatkan rahmat keberkahan yang berupa sehat, selamat, dan bahagia, yaitu tadi kita harus menilai setiap persoalan, setiap orang itu dari sisi baiknya. Sisi baik, penilaian baik kita, maka hati ini akan terbebas dari rasa iri, dari rasa jengkel, dari rasa kesel, maka itu akan menjadi atau merupakan suatu magnet. Magnet yang akan menarik kebaikan. Magnet yang akan menurunkan keberkahan kepada diri kita dan keluarga kita. Itu benar-benar terjadi. Coba perhatikan, orang yang selalu berpikir positif, selalu menilai sesuatu itu dengan sisi positifnya, hidupnya akan lebih tenang. Silakan Anda semua memperhatikan orang-orang yang senantiasa mengumbar emosinya dengan orang yang hidup dengan kondisi hati yang tenang. Mereka bisa
dilihat oleh Anda. Hidupnya akan penuh ketentraman, ketenangan, rezeki. Rezeki itu tidak hanya berupa harta saja, sehat juga. Silahkan Anda perhatikan. Karena bagaimanapun juga, orang yang senantiasa hatinya bersih di dalam dirinya ini selalu mengembangkan rasa kasih terhadap sesamanya. Tidak memandang dari suku mana, dari agama mana, dia menerapkan rasa kasih. Itu yang akan mendatangkan, akan menjadi magnet untuk bisa menarik keberkahan dan rahmat Tuhan kepada diri kita. Maka jadilah Anda menjadi rahmat bagi lingkungannya. Oleh karena itu, yang mengajak, mari kita senantiasa mengembangkan rasa kasih agar supaya rahmat Tuhan turun kepada kita. Ingat bahwa Tuhan senantiasa menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu yang bisa yang sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video Eyang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share. Dan kita senantiasa memohon kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan di dalam menjalani hidup ini dan hidup penuh keberkahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras.